Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46 demikian bunyinya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah ucapan Yesus yang keempat di atas kayu salib. Karena itu mari Bapak Ibu kita hadir lebih dekat pada peristiwa salib di Bukit Golgota. Hari itu hari Jumat, tanggal 15 bulan Nisan. Sejak jam 9 pagi, Yesus sudah dipaku, digantung di atas kayu salib. Keringat yang sudah bercampur dengan darah dan juga luka-luka yang menganga semakin menyiksa tubuh Yesus. Dan selama itu pula hujatan, cemoohan, hinaan terus dilontarkan kepada Tuhan kita. Lalu mendadak seperti yang disaksikan oleh Alkitab, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan itu berlangsung sampai kira-kira jam 3. Nah, pada saat itulah terdengar seruan Yesus yang sangat menyayat hati. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu sisi, bukankah seruan ini sebenarnya sangat familiar dengan kita, bahkan sangat lekat dalam pergumulan kita. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, mengapa engkau tidak menjawab doa-doaku? Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan permohonanku? Tuhan, mengapa aku harus mengalami semua ini? Bapak Ibu Saudara, bukankah ratapan rintihan seperti itu kita ucapkan dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketakutan kita, dalam kegentaran kita sebagai manusia biasa? Ini seruan yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Tapi masalahnya, yang berseru di Bukit Golgota hari itu bukan manusia biasa, seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang berseru hari itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Mengapa Yesus sampai menyerukan seruan yang demikian menyayat hati seperti itu? Alkitab mencatat karena Allah meninggalkan dia. Dalam arti Allah membiarkan Yesus menderita. Ketika hukuman atas segala dosa dan kejahatan manusia ditimpakan kepadanya, Allah diam saja, tidak memberikan pertolongan apa-apa. Termasuk ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu hal Bapak Ibu, mengapa Yesus berseru mengapa? Apakah itu artinya Yesus sebenarnya menyesal? Jawabannya tidak. Para sarjana Alkitab umumnya sepakat bahwa ucapan ini dikutip dari Mazmur pasal 22 ayat 2a. Yang sekalipun diawali dengan seruan menyayat hati, sesungguhnya Mazmur 22 ini adalah ungkapan iman dan juga syukur, bukan penyesalan. Jadi, mengapa Yesus berseru, mengapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa? Itu adalah jeritan jiwa Yesus yang begitu sengsara ketika mengalami neraka. Terpisah dengan Bapanya, terpisah dengan Allah sang sumber hidup.
Jadi seruan Yesus ini menggambarkan bagi kita betapa ngerinya neraka. Bahkan anak Allah sekalipun berseru dalam kesengsaraan ketika mengalaminya. Mengapa Allah tega membiarkan Yesus mengalami neraka? Mengapa Yesus mau mengalami neraka? Di sini kita berjumpa dengan jantungnya salib, the heart of the cross, yaitu kasih Allah yang maha suci bagi manusia berdosa. Bapak Ibu, ini kasih yang luar biasa, yang bahkan seorang Rasul Paulus sekalipun tidak bisa memahami dan menjelaskannya dengan tuntas kepada kita. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19, Paulus hanya bisa berdoa bagi umat Allah di segala abad dan tempat, supaya kamu, katanya, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan supaya kamu dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ini kasih yang tetap ada, ini kasih yang tetap hadir, entah kita sedang sehat atau ketika kita sedang sakit, entah ketika kita sedang baik-baik saja, atau ketika kita sedang menderita, sedang berduka, entah ketika kita sedang berdaya, atau bahkan ketika kita mungkin hampir putus asa. Bapak Ibu, ini juga kasih yang saat ini sungguh menguatkan, menghibur, dan menopang kami berdua. Kasih yang luar biasa. Kasih Yesus lebih dari semua. Ada lagunya ya Bapak Ibu. Mari saya iringi Bapak Ibu untuk menyanyi bersama-sama. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ibaratnya di dalam seruan yang penuh dengan sengsara hari itu, ada seruan lain yang menyejukkan hati kita, hati manusia, seruan Allah yang berkata, anakku, anakku, aku tidak akan meninggalkan engkau, karena aku sudah pernah meninggalkan Yesus demi menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Yesus tidak pernah ditinggalkan Bapanya, maka kitalah yang akan ditinggalkan. Jika Yesus tidak pernah mengalami neraka, maka Bapak Ibu Saudara dan sayalah yang akan mengalami neraka selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 9, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak Ibu Saudara, dia yang berseru kepada Allah dalam kekelaman Jumat Agung hari itu telah menyelami dan memahami dengan sempurna setiap pergumulan manusia, termasuk pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan sekarang ini dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ingin memberikan kekuatan kepada kita. Dia ingin memberikan keberanian kepada kita untuk melanjutkan kehidupan ini dengan bersandar kepada satu kasih yang luar biasa, yaitu kasih Kristus, kasihnya kepada kita semua. Maukah Bapak Ibu Saudara? Mari
Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, jalan yang ada di hadapan masih penuh dengan misteri. Rasa sepi dan gelisah masih datang menyambangi. Lutut gemetar, air mata masih membasahi pipi. Tapi ada satu hal yang telah teruji dan pasti, bahwa kasih Kristus yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu akan selalu melingkupi, menguatkan hidup kami, orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu yang maha suci. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu Saudara, semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk persekutuan daring yang indah hari ini. Selamat menghayati kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati.